Ya baik, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi alih atau transfer function. Apa itu fungsi alih atau transfer function? Nah, fungsi alih atau transfer function ini adalah rasio antara transformasi Laplace keluaran terhadap masukan pada initial condition atau kondisi awalnya 0. Jadi di sini dalam bentuk Laplace, berarti dalam domain S, yaitu output per input, di mana kondisi awalnya adalah 0. Nah, output misalnya di sini ada output Y terhadap input X dalam domain S. Nah, nanti bentuk transformasi Laplace itu akan seperti ini. Sini akan ada persamaan polinomial ya. Misalnya B0 S pangkat M plus B1 S pangkat M-1 sampai plus Bn gitu ya. Per A0 S pangkat N gitu ya. Plus A1 S pangkat N1 sampai plus AN gitu ya. Nah, di sini kalau ini kan dalam bentuk pecahan gitu ya, berarti ada pembilang dan ada juga penyebut gitu ya. Dimana bagian pembilang ini disebutnya numerator, sedangkan bagian penyebut ini disebutnya adalah denominator gitu ya. Dimana pangkat tertinggi dari bagian penyebut atau denominator ini menunjukkan order system gitu ya. Contoh misalnya tadi ada kendali kecepatan motor DC. Misalnya dia dalam domain S ya, kecepatan. Nah, setelah kita selesaikan persamaannya, misalnya dengan penurunan persamaan elektrik dan mekaniknya, misal didapatlah fungsi alihnya, misal 1 per S plus 2 misalnya. Nah, di sini ini adalah nominator dan ini denominator ya. Ini numerator dan ini denominator. Nah, ini adalah S. S-nya ini pangkat 1 ya. Artinya sistem ini adalah sistem order 1 gitu ya. Nah, itu untuk contoh dari transfer function. Nah, jadi tadi ada input, kemudian ada sistemnya, kemudian ada outputnya. Jadi kalau transfer function itu adalah output misalnya di sini CS per input RS. Karena dalam transformasi Laplace itu dalam domain S ya. Yang tadi yang di atas ini disebutnya numerator, di sini menunjukkan jumlah zero ya. Di sini di atas itu namanya akar-akar persamaan itu adalah zero, dan bawahnya itu adalah denominator menunjukkan jumlah pol gitu ya. Contoh misalnya CS per RS itu adalah misalnya 1 per tadi ya, 1 per S plus 2. Ini adalah numerator dan ini denominator. Kalau tadi kita bisa melihat di sini pangkatnya 1 ya, pangkat tertinggi S-nya berarti sistemnya order 1. Selain informasi order system, di fungsi alih juga dapat menginformasikan jumlah zero dan pol. Nah, di sini di bagian numeratornya tidak ada unsur S ya, maka dia tidak ada zero. Maka zeronya, jumlah zeronya adalah 0 ya, tidak ada zeronya. Nah, kalau yang bagian bawah, denominator, dia ada unsur S-nya ya, yaitu 1. Maka dia mempunyai polnya itu sebanyak 1. Berada pada S-nya, polnya itu berada pada min 2. Gitu ya. S plus 2 sama dengan 0, maka S sama dengan min 2. Contoh lainnya, misalnya di sini ada contoh lain.
sama dengan misalnya ini S plus 13 per ini S kuadrat plus di sini kita pertama bisa melihat order sistemnya ya. Order sistemnya itu kita lihat yang ini, pangkat tertinggi dari denominator. Pangkat tertingginya kan di sini ada S kuadrat, pangkat tertingginya adalah 2 ya. Maka sistem yang ini adalah order 2. Ya, dia order 2 ya sistemnya. Nah, sekarang kita lihat jumlah zero dan jumlah pol dan letak pol dan zeronya. Untuk jumlah zeronya, di sini kan ada S plus 13 ya. Berarti jumlah zeronya adalah 1. Letaknya berada di S sama dengan min 13 ya. Jadi letaknya ada di min 13. Sementara untuk polnya yang ini, kita buat dulu dalam bentuk seperti ini ya. Diakarkan dulu persamaan polinomialnya. Berarti S kuadrat plus 7S plus 12 kalau kita akarkan menjadi S plus 3 ya dikali S plus 4 S kuadrat plus 7S plus 12. Nah, maka di sini ada dua pol ya, S plus 3 dan S plus 4. Maka sistem yang ini letak berada di yang ke satu ada di min 3 dan yang kedua ada di min 4. Ini adalah informasi yang kita bisa dapatkan dalam fungsi alih. Itu ya, jadi menunjukkan bisa kita informasi order system, kemudian juga akar-akar atau letak dan jumlah zero dan pol. Nah, jadi untuk yang jika jumlah pol, artinya order system dari denominatornya lebih besar dari order dari zeronya, atau jumlah polnya lebih besar daripada zero, disebutnya adalah proper transfer function. Dan kebalikannya, jika jumlah zeronya lebih besar daripada pol, itu disebutnya improper transfer function. Selanjutnya, properties apa saja dalam fungsi alih ini. Nah, yang pertama di sini transfer function itu Laplace, transformasi Laplace ya, di mana initial condition-nya itu adalah 0 gitu. Syaratnya initial condition-nya adalah 0 gitu ya. Kemudian transfer function ini dapat ditentukan dari hubungan input output gitu ya. Jadi rasio antara Laplace output terhadap Laplace input gitu ya. Transfer function juga independen terhadap input system. Nah, dalam transfer function juga kita dapat menghitung pol dan zero system seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan juga kestabilan sistem dapat ditentukan melalui persamaan karakteristik sistem yang terdapat pada transfer function ini. Nah, untuk kestabilan sistem akan kita bahas di pembahasan nanti ya, mengenai kestabilan sistem. Nah, kemudian fungsi alih ini juga didefinisikan hanya untuk sistem LTI, linear time invariant. Nah, keuntungan apa sih dalam pemodelan menggunakan transfer function? Yang pertama itu, fungsi alih ini dapat memberikan informasi gain, performa, karakteristik, dan kestabilan sistem. Nah, kemudian melalui transfer function, persamaan integral maupun diferensial itu dapat dikonversikan menjadi persamaan algebrik yang sederhana, yaitu melalui tadi transformasi Laplace. Ya.
Nah, dengan transfer function juga, output terhadap banyak masukan dapat dikalkulasi. Yang tadi for dan zero juga dapat diidentifikasi. Nah, di sini transfer function juga dependen terhadap sistem, bukan terhadap input. Sedangkan untuk kerugiannya, transfer function ini hanya valid untuk sistem linear time invariant. Gitu ya. Dan transfer function juga tidak dapat digunakan pada sistem yang initial condition-nya tidak sama dengan 0. Gitu ya. Dan juga tidak dapat digunakan untuk prediksi output yang akan datang. Nah, baik, selanjutnya contoh bagaimana menentukan fungsi alih. Misalnya di sini adalah tentukan fungsi alih dari persamaan berikut. Di sini terdapat persamaan dalam domain waktu ya. Ini ada persamaan diferensial, misalnya dct per dt ditambah 2ct sama dengan rt. Bagaimanakah fungsi alihnya jika di sini inputnya adalah r dan outputnya adalah c gitu ya. Maka kita fungsi alihnya itu adalah output per input, yaitu r outputnya c per r, dimana kita transformasi Laplace-kan dulu karena ini dalam domain waktu. Kita ubah ke dalam domain S menggunakan transformasi Laplace. Tadi sudah saya bahas mengenai teorema-teorema pada transformasi Laplace, salah satunya teorema persamaan diferensial. Nah, kita pertama cari persamaan diferensial. Kita ubah ini menjadi domain S ya dengan transformasi Laplace. Nah, kita cari Laplace dari d dc per dt ya, dct per dt. Nah, kemudian kita juga cari Laplace dari 2ct dan sama dengan Laplace dari RT. Yang pertama, Laplace dari turunan pertama. Nah, turunan pertama itu di tabel itu adalah dengan catatan initial condition-nya 0. Maka di sini Laplace dari dct per dt atau turunan pertama dari ct itu adalah S C S dalam domain S. Sekarang domain T-nya sudah ditransformasi ke domain S. Nah, kemudian untuk 2ct itu transformasi Laplace-nya adalah 2cs. Nah, untuk RT transformasi Laplace-nya adalah rs. Nah, di sini dirubah ya menjadi huruf kapital semua. Parameter-parameter C dan R-nya dirubah menjadi huruf kapital dan domainnya dari domain waktu berubah menjadi domain S menggunakan transformasi Laplace gitu ya. Nah, kemudian kita akan mencari transfer function di mana inputnya di sini adalah R, outputnya C. Maka di sini kita satukan dulu ya, S plus 2, keluarkan C-nya. Maka fungsi alihnya, output per input, outputnya adalah C per input adalah sama dengan
1 per S plus 2. Ya. Ini kan kali silang ya. R kali 1 RS. CS kali S plus 2 adalah S plus 2 plus dikali CS. Ini adalah fungsi alih dari persamaan DCT per DT plus 2CT sama dengan RT. Adalah 1 per S plus 2. Berarti di sini sistem ini adalah sistem order 1, di mana dia tidak mempunyai 0, dan polnya ada 1, yaitu di min 2. Nah, contoh selanjutnya, misalnya di sini adalah tentukan fungsi alih dari persamaan, ini ada turunan kedua ya. D kuadrat Y per DT kuadrat plus 3D per DT plus 2Y plus DX per DT plus 2X gitu ya. Dimana di sini X-nya adalah input system dan Y-nya adalah output system. Maka fungsi alihnya adalah output per input, yaitu YS per XS, dimana initial condition-nya adalah 0 gitu ya. Nah, ini tadi ya dari tabel teorema transformasi Laplace. Kalau turunan pertama berarti S, misalkan turunan Laplace dari df per dt, yaitu SFS gitu ya. Nah, ininya adalah initial condition, karena 0 initial conditionnya, maka ini menjadi 0 gitu ya. Dan turunan keduanya adalah S kuadrat Fs min S. Nah, ini adalah initial conditionnya, karena initial conditionnya 0, maka ini adalah 0. Dan seterusnya. Misalnya Laplace dari turunan ketiga, maka jadi S pangkat 3 Fs. Dengan initial conditionnya 0, berarti ini adalah 0. Gitu ya. Nah, maka turunan kedua ya, D kuadrat Y per dt kuadrat, kalau dilaplaskan berarti menjadi S, berarti menjadi S kuadrat YS. Y-nya jadi huruf kapital. Ditambah Laplace dari 3D per dt adalah 3, Laplace dari turunan pertama itu adalah S, YS. Kemudian Laplace dari 2Y adalah 2YS. Sama dengan ini dx per dt kita laplaskan menjadi S XS. Ditambah 2 yang Laplace dari 2x. Ini tuh sebenarnya ada t-nya, cuma tidak ditulis. Jadi d kuadrat yt per dt kuadrat. Misalnya dalam domain t ya, cuma tidak ditulis di sini. Jadi 2x. Setelah ini kita keluarkan variabel s-nya. Nah, yang pertama adalah s kuadrat ditambah yang kedua ini adalah 3s dan yang terakhir adalah 2. Kemudian yang ini S plus 2. Maka fungsi alihnya yaitu output per input. Tadi diketahui bahwa outputnya Y, maka
fungsi alihnya adalah YS dengan inputnya adalah X per XS sama dengan ya S plus 2 dibagi S kuadrat plus 3S plus 2. Nah, dari ini adalah fungsi alihnya. Dari sini kita dapat mengetahui ya bahwa di sini adalah numerator ya. Numerator ini adalah numerator ya yang menunjukkan jumlah zero ya dan letak zero. Nah, di sini kita bisa tahu di sini jumlah zeronya ada 1, jumlah zeronya ada 1, berada di letaknya berada di min 2. Nah, untuk yang bawah ini adalah denominator ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui polnya karena ini adalah persamaan polinomial order 2 ya, S kuadrat, maka letak polnya ada 2. Kita cari-cari akar persamaannya. Kalau 3 dan 2 itu berarti akar-akarnya itu adalah S plus 1 dan S plus 2 ya. Maka letak polnya itu berada di min 1 dan di min 2. Lalu kalau order sistemnya, order berapakah sistem ini? Ini kita lihat dari denominatornya, pangkat tertingginya adalah 2. Maka sistemnya ini sistem order 2. Sistemnya sistem order 2 gitu ya. Nah, ini lalu kalau di sini kan akar-akar persamaannya bilangan realnya saja, bilangan biasa ya. Kan terkadang kita bisa menemukan akar-akar persamaan karakteristik ini tidak bisa dipecah seperti ini ya. Nah, kita menggunakan rumus ABC misalnya, nanti akan didapatkan nilai yang mengandung imajiner. Nah, itu juga tidak masalah. Jadi, polnya bisa saja hanya real. Ini bilangan kompleks atau bilangan biasa ya. Bisa juga bilangan kompleks. Bisa ada real imajinernya, atau real saja kah, atau imajiner saja. Itu bisa terjadi gitu. Fungsi alih yang seperti itu memang itu tidak masalah karena di sini kalau kita lihat bidang S kalau kita gambarkan, ini misalnya bidang S. Nah, di sini ada sumbu realnya. Nah, di sini ada sumbu imajinernya. Gitu ya. Nah, jadi kalau letak pol min 1, min 2, itu misalnya ini min 1 ya, dan ini min 2, letak pol min 1, min 2, itu berarti letak polnya ada di sini. Kalau digambarkan dalam bidang S ya, ini bidang S, ini min 1, min 2, ini letak polnya ada di sini. Kalau realnya misalkan di sini min 2. Kalau real 0, kalau zeronya min 2, ini berarti di sini ya, berhimpit dengan pol. Nah, ini biasanya ada di bulat digambarkan dalam bentuk bulat, kalau pol digambarkan dalam bentuk X gitu. Nah, ini berarti berada di sumbu real semua. Tapi
Oh ya, ada juga kan, bisa jadi pol itu berada, letaknya bisa jadi berada di sini misalnya, bisa jadi dia polnya berada di sini, bisa zeronya berada di sini, atau pas di sini. Ini bisa saja gitu ya. Nah, nanti letak-letak pol zero ini dia akan mempengaruhi kestabilan sistem dan karakteristik sistem. Nah, mengenai pengaruh letak pol dan zero itu akan kita bahas pada materi kestabilan sistem. Nah, itu mungkin mengenai pembahasan mengenai fungsi alih. Nah, fungsi alih ini kita bisa menggunakan MATLAB ya. Kita bisa merubah bentuk, membuat bentuk fungsi alih di MATLAB, yaitu num sama dengan ini adalah ini ya, 1, 2 gitu numeratornya, dan ini denominatornya di depan x kuadratnya 1, kemudian di depan s-nya 3, dan 2, 1, 3, 2. Maka nanti sistem sama dengan TF 6, denu itu akan tampil di MATLAB-nya adalah persamaan ini. Gitu ya. Baik. Itu saja mungkin untuk materi mengenai fungsi alih.